Hai semuanya, pernah nggak sih di tengah keramaian, tawa, dan rutinitas yang kelihatan baik-baik saja, tiba-tiba muncul pertanyaan sederhana tapi mengganggu. Sebenarnya kita ini siapa dan sedang kemana? Proses memahami diri seringkali terdengar seperti sesuatu yang berat, seolah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya waktu luang, buku tebal, atau hidup yang penuh refleksi. Padahal kenyataannya, proses ini justru paling sering dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Dari rasa nggak nyaman yang muncul tanpa alasan jelas, dari kebosanan yang datang meski hidup terlihat baik-baik saja, atau dari perasaan kosong yang muncul di sela-sela kesibukan. Banyak dari kita tumbuh dengan kebiasaan untuk terus bergerak, terus memenuhi hari, terus mengejar target, sampai lupa berhenti sejenak untuk bertanya apa yang sebenarnya dirasakan. Kita terbiasa menilai hidup dari luar, dari pencapaian, pengakuan, dan standar yang seringkali bukan kita yang menetapkannya. Akibatnya, kita bisa menjalani hidup bertahun-tahun tanpa benar-benar mengenal diri sendiri, hanya menjalankan peran yang dianggap benar oleh lingkungan. Memahami diri bukan soal menemukan jawaban instan tentang siapa kita, tapi soal keberanian untuk jujur pada apa yang dirasakan. Banyak orang takut dengan kejujuran ini, karena khawatir akan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan citra yang selama ini dibangun. Kita sering merasa harus selalu kuat, selalu tahu arah, selalu terlihat baik-baik saja. Padahal mengakui kebingungan, ketakutan, dan keraguan justru bagian penting dari proses memahami diri. Tanpa keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya, proses ini akan berhenti di permukaan. Kita hanya akan mengenal versi diri yang ingin kita tampilkan, bukan diri yang sebenarnya. Dalam keseharian, proses memahami diri sering terhalang oleh kebisingan, notifikasi, tuntutan sosial, perbandingan dengan hidup orang lain, semuanya bercampur jadi satu dan membuat kita sulit mendengar suara sendiri. Kita jadi lebih peka terhadap penilaian orang lain dibanding perasaan sendiri. Saat sedih, kita sibuk mencari distraksi. Saat kecewa, kita buru-buru menutupinya dengan kesibukan. Padahal emosi-emosi itu bukan musuh, mereka adalah sinyal. Jika kita mau berhenti sejenak dan mendengarkan, emosi bisa menjadi petunjuk tentang apa yang sebenarnya penting bagi kita. Banyak dari kita juga tumbuh dengan pemahaman bahwa mengenal diri berarti menemukan satu identitas tetap yang tidak berubah. Seolah ada satu versi diri yang ideal dan tugas kita hanya menemukannya. Kenyataannya, manusia terus berubah. Apa yang penting hari ini bisa berbeda dengan apa yang penting 5 tahun lalu. Proses memahami diri bukan soal mengunci identitas, tapi memahami pola. Pola tentang apa yang membuat kita hidup, apa yang membuat kita lelah, apa yang sering kita hindari, dan apa yang diam-diam selalu kita cari. Dari pola-pola inilah kita mulai mengenali diri secara lebih utuh. Seringkali proses ini terasa lambat dan membingungkan. Ada hari-hari di mana kita merasa sudah memahami diri dengan cukup baik, lalu keesokan harinya semua terasa kacau lagi. Ini wajar. Memahami diri bukan garis lurus, tapi seperti lingkaran yang terus berputar di titik-titik yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Setiap kali kita kembali ke pertanyaan yang sama, kita datang dengan pengalaman baru, dan dari situlah pemahaman tumbuh sedikit demi sedikit, tanpa perlu dipaksakan. Salah satu hal yang sering menghambat proses memahami diri adalah kebiasaan membandingkan. Kita hidup di era di mana hidup orang lain selalu terlihat lebih jelas, lebih rapi, dan lebih berhasil. Tanpa sadar, kita mulai mengukur diri berdasarkan timeline orang lain. Saat merasa tertinggal, kita bukan hanya merasa gagal, tapi juga mulai meragukan siapa diri kita sebenarnya. Padahal perbandingan jarang memberi gambaran utuh. Kita hanya melihat potongan-potongan yang ingin ditampilkan, bukan keseluruhan proses yang dijalani orang lain. Jika kita terus membandingkan, kita akan lebih sibuk mengejar versi hidup yang bukan milik kita, daripada memahami apa yang benar-benar kita butuhkan. Memahami diri juga berarti belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Banyak dari kita mengejar hal-hal yang tampak diinginkan banyak orang, tapi setelah didapatkan justru terasa hampa. Disinilah pentingnya kejujuran pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar yang dibutuhkan, atau hanya sesuatu yang terlihat keren di mata orang lain? Jawaban atas pertanyaan ini tidak selalu jelas di awal. Kadang kita baru sadar setelah merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Dan itu tidak apa-apa. Kesalahan dan kekecewaan seringkali menjadi guru yang jujur dalam proses memahami diri.
Dalam proses ini, kita juga akan bertemu dengan bagian diri yang tidak selalu menyenangkan, sifat-sifat yang ingin kita sembunyikan, luka lama yang belum selesai, atau kebiasaan buruk yang selama ini kita benarkan. Banyak orang memilih menghindari bagian-bagian ini karena terasa tidak nyaman. Padahal memahami diri berarti menerima keseluruhan, bukan hanya bagian yang indah. Penerimaan bukan berarti menyerah atau membiarkan diri terjebak, tapi mengakui kenyataan sebagai titik awal untuk bertumbuh. Ada momen-momen tertentu dalam hidup yang sering menjadi pemicu proses memahami diri, seperti kehilangan, kegagalan, atau perubahan besar. Saat sesuatu yang selama ini kita andalkan tiba-tiba hilang, kita dipaksa untuk bertanya ulang tentang siapa diri kita tanpa hal tersebut. Meski terasa menyakitkan, momen-momen ini sering membuka ruang refleksi yang sebelumnya tidak pernah kita beri waktu. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang kita kejar selama ini mungkin bukan karena keinginan sejati, tapi karena takut dianggap kurang atau takut tertinggal. Proses memahami diri juga berkaitan erat dengan batasan. Kita sering merasa harus selalu tersedia, selalu menyenangkan orang lain, selalu mengatakan iya. Lama-lama kita kelelahan tanpa tahu kenapa. Di titik ini, memahami diri berarti mengenali batas kemampuan dan kebutuhan diri sendiri. Belajar mengatakan tidak bukan tanda egois, tapi tanda bahwa kita mulai menghargai diri. Saat kita tahu batasan, kita jadi lebih jujur dalam hubungan, lebih sadar dalam mengambil keputusan, dan lebih selaras dengan nilai yang kita pegang. Dalam perjalanan memahami diri, kita juga belajar bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Ada tekanan untuk segera menemukan tujuan hidup, passion, atau makna besar. Padahal, tidak semua orang berjalan dengan kejelasan sejak awal. Ada yang menemukan arah lewat coba-coba, ada yang menemukannya lewat kegagalan berulang, dan ada juga yang perlahan menyusunnya seiring waktu. Proses memahami diri bukan perlombaan. Tidak ada garis finish yang harus dicapai lebih cepat dari orang lain. Seringkali, kita baru benar-benar memahami diri saat berani melambat. Saat tidak lagi mengisi setiap jeda dengan distraksi. Dalam keheningan, kita mulai mendengar pikiran-pikiran yang selama ini tenggelam. Awalnya mungkin terasa tidak nyaman, karena kita bertemu dengan kebingungan dan keraguan. Tapi justru di sanalah kita belajar membedakan mana suara hati dan mana suara ketakutan. Proses ini membutuhkan kesabaran, karena tidak semua jawaban datang dalam bentuk kata-kata yang jelas. Kadang, ia hadir sebagai perasaan yang berulang, intuisi yang muncul pelan-pelan, atau ketenangan yang terasa saat kita berada di jalur yang lebih sesuai. Memahami diri juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kita tidak harus selalu produktif, selalu positif, atau selalu kuat. Ada ruang untuk lelah, ruang untuk ragu, dan ruang untuk istirahat. Saat kita berhenti memusuhi diri sendiri, proses memahami diri terasa lebih ringan. Kita tidak lagi memaksa, tapi mengajak. Tidak lagi menghakimi, tapi mendengarkan. Banyak orang baru menyadari pentingnya memahami diri setelah merasa tersesat terlalu jauh. Padahal, proses ini bisa dimulai kapan saja, dari mana saja. Dari pertanyaan sederhana seperti apa yang sebenarnya dirasakan hari ini. Dari keberanian untuk jujur bahwa tidak semua baik-baik saja. Dari pilihan kecil untuk tidak lagi mengabaikan suara hati. Langkah-langkah kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi jika dilakukan terus-menerus, ia membentuk hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Saat kita mulai memahami diri, kita juga jadi lebih bijak dalam memilih arah. Bukan karena semua sudah jelas, tapi karena kita tahu apa yang ingin dijaga dan apa yang tidak ingin dikorbankan. Kita mungkin masih salah langkah, tapi kesalahan itu terasa lebih bermakna karena kita tahu alasan di balik pilihan tersebut. Hidup tidak lagi sekadar reaksi terhadap tuntutan luar, tapi respons yang lebih sadar. Proses memahami diri tidak pernah benar-benar selesai. Selama kita hidup, selama kita mengalami hal baru, selama kita berubah, proses ini akan terus berjalan. Dan itu bukan hal yang menyalahkan, tapi sebagai perjalanan pulang. Pulang ke diri sendiri, ke nilai yang kita yakini, dan ke kehidupan yang terasa lebih selaras.
Jika hari ini kalian semua masih merasa bingung, merasa belum mengenal diri sendiri, itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa prosesnya sedang berjalan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membandingkan. Cukup jujur, cukup hadir, dan cukup berani untuk terus bertanya dan mendengarkan. Karena pada akhirnya, memahami diri bukan tentang mencari jawaban yang presisi, tapi tentang membangun hubungan yang lebih jujur dengan diri sendiri, hari demi hari. Dalam proses memahami diri, ada satu hal yang sering luput disadari, yaitu kebiasaan kita menunda kejujuran. Kita tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi memilih menunggu waktu yang lebih tepat untuk menghadapinya. Menunggu suasana hati lebih baik, menunggu hidup lebih tenang, atau menunggu masalah lain selesai. Padahal, waktu yang tepat itu jarang benar-benar datang. Yang ada hanyalah hari ini, dengan segala kekacauan dan ketidakpastiannya. Saat kita terus menunda kejujuran, kita tanpa sadar memperpanjang jarak dengan diri sendiri. Kita tetap berjalan, tapi semakin jauh dari apa yang sebenarnya kita rasakan. Banyak dari kita terbiasa menyesuaikan diri sampai lupa membedakan mana penyesuaian yang sehat dan mana yang mengorbankan diri. Di lingkungan tertentu, kita belajar untuk diam. Di lingkungan lain, kita belajar untuk pura-pura setuju. Lama-kelamaan, kita kehilangan bahasa untuk menjelaskan perasaan sendiri. Ketika ditanya apa yang diinginkan, kita bingung menjawab. Bukan karena tidak punya keinginan, tapi karena terlalu lama memendamnya. Proses memahami diri sering dimulai saat kita berhenti bertanya orang lain maunya apa, dan mulai berani bertanya, sebenarnya kita butuh apa? Memahami diri juga tidak selalu datang dari momen besar atau krisis berat. Kadang ia hadir dari kejenuhan yang berulang, dari rutinitas yang dijalani tapi tidak lagi memberi rasa, dari pencapaian yang seharusnya membanggakan tapi terasa hambar. Rasa hampa ini bukan tanda kita kurang bersyukur, melainkan sinyal bahwa ada bagian diri yang belum terlibat sepenuhnya dalam hidup yang dijalani. Jika kita mau jujur, rasa hampa sering muncul bukan karena hidup kita buruk, tapi karena hidup itu tidak selaras dengan diri kita. Dalam proses ini, kita juga akan belajar bahwa tidak semua hal harus dipahami secara logis. Ada perasaan yang tidak bisa langsung dijelaskan, tapi tetap valid. Kita sering memaksa diri untuk punya alasan rasional atas setiap emosi. Seolah perasaan baru sah jika bisa diterjemahkan dengan kata-kata yang rapi. Padahal, memahami diri juga berarti memberi ruang bagi hal-hal yang belum bisa dijelaskan. Dengan membiarkan perasaan hadir tanpa buru-buru dihakimi, kita sedang belajar mendengarkan diri dengan lebih utuh. Ada fase dalam hidup di mana kita merasa kehilangan arah, bukan karena tidak punya tujuan, tapi karena tujuan lama sudah tidak relevan. Ini sering menimbulkan rasa bersalah, seolah kita tidak konsisten atau tidak tahu bersyukur. Padahal berubah pikiran bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa kita bertumbuh. Proses memahami diri membantu kita melihat bahwa perubahan bukan pengkhianatan terhadap diri lama, tapi kelanjutan dari perjalanan yang sama. Proses memahami diri juga berkaitan erat dengan cara kita memaknai masa lalu. Banyak dari kita membawa pengalaman lama tanpa pernah benar-benar memahaminya. Luka yang belum selesai, kegagalan yang masih disesali, atau keputusan yang terus dipertanyakan. Kita sering berusaha melupakan masa lalu, padahal yang dibutuhkan bukan melupakan, melainkan memahami. Saat kita melihat kembali pengalaman lama dengan sudut pandang yang lebih dewasa, kita bisa menemukan pola yang selama ini membentuk cara kita berpikir dan bereaksi. Memahami diri bukan berarti terjebak di masa lalu, tapi menyadari bagaimana masa lalu mempengaruhi hari ini. Dari situ, kita bisa memilih apakah ingin terus bereaksi dengan cara yang sama atau mencoba respons yang lebih sadar. Banyak konflik batin sebenarnya bukan soal kejadian sekarang, tapi tentang luka lama yang tersentuh kembali. Jika kita tidak mengenali ini, kita akan terus bereaksi berlebihan tanpa tahu alasannya. Dalam keseharian, kita sering menjalani hidup secara otomatis. Bangun, bekerja, berinteraksi, tidur, lalu mengulang lagi. Rutinitas ini membuat kita efisien, tapi juga berpotensi membuat kita kehilangan kesadaran. Proses memahami diri mengajak kita untuk sesekali keluar dari mode otomatis ini, bukan dengan berhenti total dari aktivitas, tapi dengan hadir penuh di dalamnya. Saat kita lebih sadar terhadap apa yang kita lakukan dan rasakan, kita mulai mengenali diri bukan sebagai konsep, tapi sebagai pengalaman yang hidup.
Ada juga momen di mana kita menyadari bahwa banyak pilihan hidup diambil bukan karena keinginan, tapi karena kebiasaan. Kita melanjutkan sesuatu karena sudah terlanjur, bukan karena masih ingin. Proses memahami diri tidak selalu meminta kita untuk langsung mengubah semuanya, tapi mengajak kita untuk jujur pada alasan di balik pilihan tersebut. Dari kejujuran ini, kita bisa mulai membuat keputusan yang lebih selaras, meski perlahan. Memahami diri juga berarti menyadari keterbatasan. Kita tidak bisa melakukan segalanya, menyenangkan semua orang, atau memenuhi semua ekspektasi. Saat kita terus memaksakan diri melampaui batas, kita bukan sedang berkembang, tapi sedang mengabaikan diri. Proses ini mengajarkan kita bahwa menjaga diri bukan tanda kemalasan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap hidup yang kita jalani. Dalam proses memahami diri, kita akan bertemu dengan kesunyian, bukan kesepian yang menyakitkan, tapi ruang kosong yang menuntut kehadiran penuh. Banyak orang menghindari kesunyian karena takut berhadapan dengan pikiran sendiri. Padahal, tanpa kesunyian, kita sulit mendengar apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Kesunyian memberi kita kesempatan untuk menyadari pikiran yang berulang, kekhawatiran yang sering muncul, dan harapan yang selama ini terpendam. Kesadaran ini tidak selalu membawa kenyamanan. Ada hal-hal yang selama ini kita kubur karena terasa terlalu berat. Tapi saat kita berani menghadapinya, kita memberi diri kesempatan untuk pulih. Proses memahami diri seringkali tidak terasa seperti menemukan jawaban, tapi seperti membuka lapisan demi lapisan yang selama ini menutupinya. Setiap lapisan mungkin membawa rasa, tapi juga kelegaan. Kita juga belajar bahwa memahami diri tidak selalu membuat kita terlihat lebih hebat di mata orang lain. Kadang justru sebaliknya, kita menjadi lebih sederhana, lebih jujur, dan tidak lagi terlalu sibuk membuktikan sesuatu. Ini bisa terasa canggung, terutama jika lingkungan terbiasa dengan versi lama kita. Tapi ketenangan yang datang dari hidup yang lebih selaras seringkali jauh lebih bernilai daripada pengakuan sementara. Dalam hubungan, proses memahami diri membantu kita lebih jujur tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita berikan. Kita tidak lagi memberi dari rasa takut ditinggalkan, tapi dari kesadaran. Kita juga lebih mampu menerima orang lain apa adanya, karena kita sudah lebih berdamai dengan diri sendiri. Hubungan menjadi ruang bertumbuh, bukan medan pembuktian. Ada kalanya proses ini membuat kita harus melepaskan hal-hal yang dulu terasa penting. Bukan karena hal itu buruk, tapi karena sudah tidak sejalan. Melepaskan bukan berarti gagal mempertahankan, tapi berani memilih kejujuran daripada keterikatan semu. Proses memahami diri mengajarkan bahwa tidak semua yang bertahan itu sehat, dan tidak semua yang berakhir itu menyedihkan. Pada titik tertentu, kita mulai menyadari bahwa proses memahami diri tidak selalu menghasilkan kejelasan mutlak. Ada area abu-abu yang tetap ada, dan itu tidak masalah. Hidup tidak harus sepenuhnya dipahami untuk bisa dijalani dengan baik. Yang penting kita tahu bagaimana bersikap pada ketidakpastian itu. Apakah kita melawannya, atau kita belajar berjalan bersamanya? Memahami diri memberi kita kompas, bukan peta lengkap. Kita mungkin tidak tahu setiap langkah ke depan, tapi kita tahu arah yang ingin dijaga. Kita tahu nilai apa yang penting, batas apa yang perlu dihormati, dan hal apa yang tidak ingin kita abaikan lagi. Dengan kompas ini, kita bisa menavigasi hidup dengan lebih sadar, meski jalannya berkelok. Proses ini juga mengajarkan kita untuk lebih lembut pada diri sendiri. Kita berhenti memperlakukan diri sebagai proyek yang harus terus diperbaiki, dan mulai melihat diri sebagai manusia yang sedang belajar. Kesalahan tidak lagi dipandang sebagai bukti kegagalan, tapi sebagai bagian dari proses. Dengan sikap ini, hidup terasa lebih manusiawi dan tidak terlalu menekan. Jika proses memahami diri terasa melelahkan, itu bukan tanda kita salah jalan. Itu tanda bahwa kita benar-benar terlibat. Tidak ada cara instan untuk mengenal diri, karena diri kita sendiri terus bergerak dan berubah. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus hadir, terus jujur, dan terus membuka ruang untuk mendengarkan. Pada akhirnya, proses memahami diri bukan tentang menjadi orang yang paling tahu arah hidup, tapi menjadi orang yang tidak lagi meninggalkan dirinya sendiri. Saat kita tetap bersama diri di tengah kebingungan, disitulah hubungan yang paling penting terbentuk, hubungan dengan diri sendiri. Dari hubungan inilah, pilihan-pilihan yang lebih sehat, relasi yang lebih jujur, dan hidup yang lebih selaras perlahan tumbuh. Jika hari ini kalian semua masih merasa sedang mencari, itu berarti prosesnya sedang berlangsung. Tidak perlu dipercepat, tidak perlu disempurnakan. Cukup dijalani dengan kesadaran dan kejujuran. Karena memahami diri bukan tujuan akhir, tapi perjalanan panjang yang membuat hidup terasa lebih nyata,
lebih bermakna dan lebih layak dijalani apa adanya. Dalam proses memahami diri, kita juga mulai menyadari bahwa banyak keputusan hidup tidak diambil dalam keadaan benar-benar sadar. Kita sering bergerak berdasarkan dorongan lama, pola lama, atau ketakutan yang bahkan tidak lagi relevan. Ada keputusan yang diambil karena takut mengecewakan. Ada yang diambil karena takut terlihat gagal. Ada juga yang diambil karena takut sendirian. Ketika kita mulai memahami diri, kita tidak serta-merta berhenti merasa takut. Tapi kita mulai mengenal dari mana rasa takut itu berasal. Dari pengenalan inilah muncul jarak kecil antara rasa dan respons, yang memberi kita ruang untuk memilih dengan lebih jujur. Proses memahami diri sering terasa seperti membersihkan ruangan yang sudah lama tidak dibuka. Awalnya berantakan, penuh debu, dan membuat tidak nyaman. Ada kenangan yang muncul tiba-tiba, ada pikiran yang selama ini ditekan, ada emosi yang tidak sempat diproses. Banyak orang berhenti di tahap ini karena merasa kewalahan. Padahal kekacauan awal itu bukan tanda kemunduran, tapi tanda bahwa kita akhirnya melihat apa yang selama ini tersembunyi. Tidak perlu dibereskan sekaligus, cukup dikenali satu persatu. Kita juga mulai melihat bahwa tidak semua kebiasaan kita lahir dari pilihan sadar. Ada kebiasaan yang terbentuk sebagai mekanisme bertahan. Cara menghindar, cara menyenangkan orang lain, cara menahan emosi. Semuanya pernah punya fungsi. Proses memahami diri membantu kita melihat kebiasaan ini tanpa menghakimi. Kita tidak perlu menyalahkan diri karena pernah membutuhkan cara-cara itu. Yang penting adalah menyadari apakah cara tersebut masih relevan dengan hidup kita hari ini. Dalam perjalanan ini, kita sering merasa terjebak antara keinginan untuk berubah dan rasa nyaman dengan yang lama. Ada bagian diri yang ingin melangkah maju, tapi ada juga yang ingin bertahan karena takut kehilangan identitas. Konflik ini wajar. Memahami diri bukan berarti memaksa perubahan drastis, tapi berdialog dengan bagian-bagian diri yang saling bertentangan. Dengan mendengarkan semuanya, kita bisa bergerak tanpa harus memusuhi diri sendiri. Semakin kita memahami diri, semakin kita sadar bahwa hidup tidak harus selalu terasa benar. Ada pilihan yang tidak ideal, tapi paling masuk akal saat itu. Ada keputusan yang diambil dengan informasi terbatas. Proses memahami diri membuat kita lebih adil dalam menilai masa lalu. Kita berhenti melihat diri lama sebagai sosok yang bodoh atau lemah, dan mulai melihatnya sebagai versi yang sedang berusaha bertahan dengan kemampuan yang dimiliki saat itu. Memahami diri juga mengubah cara kita memandang kesuksesan. Dulu, kita mungkin mengaitkan nilai diri dengan pencapaian, pengakuan, atau validasi dari luar. Tapi seiring proses ini berjalan, kita mulai mempertanyakan ulang definisi sukses tersebut. Apakah sukses selalu berarti naik level, atau kadang berarti berhenti sebelum benar-benar habis? Apakah sukses selalu berarti lebih, atau justru cukup? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak langsung punya jawaban, tapi membuka ruang refleksi yang lebih dalam. Dalam proses memahami diri, kita mulai menyadari bahwa kelelahan tidak selalu berarti kita kurang kuat. Kadang, kelelahan muncul karena kita terlalu lama menjalani hidup yang tidak sesuai. Terlalu lama memaksakan diri pada ritme yang bukan milik kita. Terlalu lama mengabaikan sinyal tubuh dan emosi. Saat kita mulai mendengarkan kelelahan ini, kita tidak lagi menganggapnya sebagai musuh, tapi sebagai pesan yang perlu dipahami. Ada fase di mana memahami diri membuat kita lebih selektif, bukan dalam arti menutup diri, tapi lebih sadar dalam memberi energi. Kita tidak lagi merasa harus hadir di semua tempat, terlibat di semua hal, atau menjelaskan diri pada semua orang. Kita mulai memahami bahwa energi kita terbatas, dan kemana energi itu diarahkan mencerminkan apa yang kita hargai. Ini bukan sikap dingin, tapi bentuk kedewasaan emosional. Proses memahami diri juga mengajarkan bahwa tidak semua konflik harus dimenangkan. Ada konflik yang lebih sehat dilepaskan. Ada perdebatan yang tidak perlu dilanjutkan. Ada hubungan yang tidak harus dipertahankan dengan mengorbankan diri. Saat kita lebih mengenal diri, kita tahu mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Kejelasan ini tidak membuat hidup bebas dari konflik, tapi membuatnya lebih jujur. Kita juga mulai melihat bahwa keinginan untuk selalu dipahami orang lain
seringkali muncul karena kita sendiri belum memahami diri. Saat kita lebih jelas dengan apa yang kita rasakan dan butuhkan, kebutuhan akan validasi berlebihan perlahan berkurang. Kita tidak lagi terganggu oleh kesalahpahaman, karena kita tahu siapa diri kita, meski orang lain belum tentu melihatnya dengan cara yang sama.